사랑해. 사랑해, 찬아. 현우찬 당신 대체 뭐야? 사랑해, 찬아. 강혁찬. Film diawali dengan suara seorang perempuan yang sedang membahas sebuah lagu yang didengarnya dari radio. Menurutnya, lagu itu bisa mengatasi masalah susah tidur yang dialami Chan. Ternyata, suara itu berasal dari panggilan telepon seorang wanita bernama Ran. Suara Ran itu ternyata didengarkan oleh seorang pria yang sedang berada di dalam laboratorium. Selanjutnya, pria itu pergi membeli pulpen untuk kado ulang tahun. Pria itu bahkan mengukir nama Haran pada pulpen tersebut. Setelah Haran menerima pulpen itu, dia berhasil memenangkan kontes desain. Selanjutnya, Haran mengirimkan pesan pada Chan dengan mengatakan, kalau pena yang diberikan Chan sebagai kado ulang tahun, dia gunakan untuk menggambar desain dan berhasil memenangkan kontes perusahaan. Hal itu membuat Haran menganggap kalau Chan adalah penyelamatnya. Haran juga memberitahukan kalau dia sangat suka aroma khas sebelum hujan. Namun karena aromanya cepat hilang, Haran hanya berdiri di dekat hujan itu dan mencium aromanya. Chan lalu menjelaskan kalau itu adalah aroma bahan organik yang menyebar yang disebut petrichor. Aroma itu muncul saat bahan organik dari tumbuhan menyebar pada pori-pori di celah batuan. Namun Haran meminta Chan berhenti merusak kesenangannya dengan penjelasan ilmiah itu. Perkataan Haran itu malah membuat Chan merasa senang. Di saat Chan memiliki waktu luang, dia sering menggambar Haran di tabletnya. Saat melakukan hal itu, Chan terlihat sangat bahagia. Berpindah ke tempat Haran yang berada di Korea, Haran mengatakan kalau dia ingin naik pesawat dan pergi menemui Chan yang sedang belajar di Boston. Teman kerja Haran mengetahui kalau Chan sibuk meneliti di Boston sehingga tidak sempat pulang saat liburan. Ternyata teman kerja Haran itu adalah kakak Chan. Selanjutnya saat pulang kerja, Haran memberitahukan pada Yujong kalau dia tidak bisa ikut kumpul bersama mereka karena Haran akan pergi ke Boston untuk menemui Chan. Sementara itu di tempat Chan, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan video di laptopnya. Ternyata itu adalah pesan video dari Haran. Dalam video itu, Haran memberitahukan kalau dia sudah berada di bandara. Haran akan pergi menemui Chan di Boston dan ingin memberitahukan sesuatu padanya secara langsung. Namun Haran tiba-tiba berubah pikiran dan akan mengatakannya lewat video. 사랑해. 사랑해, 찬아. Setelah mendengar ungkapan cinta dari Haran itu, Chan kemudian bergegas keluar dari kamarnya. Sementara itu, di tempat Haran, saat ini dia sudah berada di Boston. Haran menaiki taksi dari bandara dan akan tiba di tempat Chan dalam waktu 5 menit. Kembali ke tempat Chan, saat ini dia sedang berada di depan laboratorium dan akan masuk ke dalam ruangan itu. Saat Chan membuka pintu laboratorium, ledakan tiba-tiba saja terjadi dan membuat tubuh Chan terhempas. Asap ledakan itu ternyata bisa dilihat dari tempat Haran. Saat Haran sampai di Universitas Boston, dia dibuat sangat terkejut karena banyak mahasiswa yang terluka akibat ledakan itu. Tidak lama kemudian, Haran tiba-tiba menerima telepon dari Chan. Saat Haran menjawab panggilan itu, seorang wanita memberitahukan padanya kalau Chan telah tewas dalam ledakan tersebut. Sementara itu di tempat Chan, dia sedang terbaring di tanah dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka bakar. Selanjutnya cerita melompat ke 7 tahun kemudian, di sebuah tempat pemotretan di kota Seoul, Korea. Seorang wanita tiba-tiba datang dan menyuruh orang-orang di tempat itu untuk melipat pakaian 1,27 cm. Melihat kehadiran Bu Kim, semua orang tampak begitu terkejut. Cucu Bu Kim lalu menyuruh mereka untuk melipat pakaian itu sebelum melanjutkan pemotretan. Setelah sesi pemotretan selesai, mereka lalu memberikan tepuk tangan untuk ratu mode Korea, yaitu Kim Nana. Namun Kim Nana mengatakan
kalau mereka seharusnya memberikan tepuk tangan untuk penanggung jawab pakaian dan pemotretan. Song Ha-yong lalu memberitahukan kalau Haran sedang tidak berada di ruangan. Berpindah ke tempat Haran, saat ini dia sedang berada di atap bangunan. Saat sedang menikmati udara di atap gedung, Haran tiba-tiba melihat pesawat yang sedang terbang di langit. Hal itu membuat Haran teringat kembali dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Berpindah ke Bandara Seoul, seorang pria bernama Ben terlihat sedang mencari temannya. Di bandara itu juga ternyata ada Chan yang sedang foto bersama dengan penumpang pesawat. Selanjutnya, Chan lalu memperlihatkan hasil jepretannya pada Ben. Menurut Ben, Chan pasti adalah satu-satunya orang di dunia yang selalu berteman dengan semua orang di pesawat. Ben lalu bertanya, kapan terakhir kali Chan datang ke Korea? Chan menjawab kalau itu 7 tahun yang lalu. Ben kembali bertanya, mengapa Chan tidak pernah pulang ke Korea padahal keluarga Chan ada di negara itu? Namun Chan tidak menjawabnya dan malah mengajak Ben pergi ke Sungai Han setelah rapat. Chan ternyata sudah membuat daftar tempat yang ingin dia kunjungi di Korea. Karena Ben tidak mau ikut dengannya, Chan akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian. 다 여긴 맞네. Selanjutnya, Chan dan Ben bertemu dengan Yoon Tae-sok, yaitu perwakilan dari perusahaan yang akan bekerja sama dengannya. Chan mengatakan kalau dialah yang mengajukan proyek itu dan dia juga adalah penyelia studio animasi Kan. Chan juga memberitahukan nama lengkapnya, yaitu Seonu Chan. Berpindah ke tempat Haran, saat ini dia sedang berada di sebuah kafe. Di tempat itu, Haran duduk sendirian sambil menggambar sesuatu dengan menggunakan pulpen pemberian Chan. Kembali ke tempat Chan, saat ini dia sedang bersenang-senang dengan mengunjungi berbagai tempat yang ada dalam listnya. Chan bahkan mengabadikan momen itu dan mengirimkan fotonya pada Ben. Saat melihat foto-foto itu, Ben malah dibuat bertanya-tanya, orang Korea macam apa yang begitu menikmati Korea. Kembali ke tempat Haran, dia melihat beberapa tiket masuk ke pameran di atas meja barista. Pemilik kafe memberitahukan kalau salah satu pelanggan tetapnya mengadakan pameran yang memamerkan lukisan untuk setiap musim. Pria tua itu menyuruh Haran mengambil beberapa tiket masuk, sehingga Haran bisa pergi ke pameran itu dengan teman-temannya. Namun Haran hanya mengambil 1 tiket dan mengucapkan terima kasih pada pria itu. Sementara itu, di tempat Chan, dia juga ternyata pergi ke tempat pameran yang akan didatangi Haran. Di tempat itu, Chan melihat beberapa lukisan yang dipajang, salah satunya adalah lukisan musim dingin. Saat Chan berdiri di depan lukisan itu, tanpa disangka Haran ternyata sudah ada di tempat itu, dan sedang memandangi lukisan tersebut. Sebenarnya, Chan mengetahui kalau orang yang berdiri di sampingnya adalah Haran, tapi dia masih tidak mempercayainya. Saat Chan melihat ke arah Haran, gadis itu ternyata sudah pergi. Ingin memastikan kalau gadis itu adalah Haran, Chan kemudian segera mengejarnya. Saat keluar dari gedung pameran, Chan melihat Haran yang ada di seberang jalan. Saat Haran sedang berjalan sambil melihat tiket pameran, tangga besi di tempat konstruksi yang ada di dekat Haran tiba-tiba bergoyang. Namun Haran tidak melihat hal itu. Chan yang melihatnya berusaha memperingatkan Haran. Saat tangga besi itu akan jatuh, Chan lalu memanggil nama Song Haran. Suara panggilan Chan ternyata didengar oleh Haran, dan dia kemudian segera menghentikan langkahnya. Berkat teriakan Chan itu, Haran akhirnya bisa terhindar dari bahaya. Haran lalu mencari orang yang baru saja memanggil namanya itu. Namun Chan sudah pergi dari tempat itu. Malam harinya Chan ditelepon oleh Ben. Chan memberitahukan kalau terjadi sesuatu siang tadi, tapi Chan akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Chan hanya akan memikirkannya hari ini dan melupakannya besok. Jadi Ben tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah selesai berbicara dengan Ben, Chan kembali memandangi keindahan kota Seoul. Berpindah ke tempat Haran, dia ternyata masih memikirkan kejadian siang tadi, dan hal itu membuatnya penasaran dengan orang yang memanggil namanya. Keesokan harinya, Chan pergi ke kantor atelier Nana Kim.
Chan menjelaskan kalau dia bertugas mendesain dan merencanakan karakter Korea, dan karakter yang didesain oleh Chan bernama Won. Ben lalu menjelaskan bahwa untuk menyorot identitas setiap karakter yang mereka buat, mereka berencana berkolaborasi dengan para desainer dari berbagai negara. Chan membuat tawaran kolaborasi itu karena sangat ingin bertemu dengan Kim Nana. Yeon Tae-suk lalu menanyakan pendapat Kim Nana. Untuk memastikan tujuan proyek itu, Kim Nana lalu bertanya mengapa dia harus bekerja sama dengan mereka. Chan lalu memberitahukan kalau asal-usul Kim Nana hampir sama dengan karakter yang dibuatnya. Won bukanlah seseorang yang bersinar seperti matahari. Sebaliknya, Won bisa memberi cahaya kepada orang-orang yang ada dalam kegelapan seperti bulan. Chan sudah melihat sendiri koleksi pertama Kim Nana yang ditampilkan saat usia Kim Nana masih 22 tahun. Kim Nana menafsirkan ulang sutra tradisional Korea melalui cahaya bulan. Karya Kim Nana itu ternyata dipajang di sekolah mode yang ada di Prancis. Oleh karena itu, Chan berharap Kim Nana bisa mengekspresikan Won dengan asal-usulnya. Saat membayangkan hal itu, Chan merasa sangat antusias. Setelah mendengar penjelasan dari Chan, Kim Nana akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Chan dan Ben tentu saja sangat senang mendengar hal itu. Chan bahkan menghampiri Kim Nana dan ingin berfoto selfie dengannya. Yeon Tae-suk lalu berdiri dan mengatakan kalau Chan tidak boleh melakukan hal itu. Namun Kim Nana tiba-tiba memberitahukan pada Chan kalau sisi kirinya terlihat lebih cantik. Mendengar hal itu, Chan kemudian pergi ke sisi kiri Nana dan mereka berdua berfoto selfie bersama. Setelah itu Chan lalu bertanya, apakah Kim Nana ingin melihat cuplikan cerita dari karakter Won? Karena Nana ingin melihatnya, Chan lalu pamit pergi ke mobilnya untuk mengambil USB. Saat melihat kembali karakter Won itu, Nana merasa kalau karakter itu tampak mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Selanjutnya, saat Chan akan kembali ke ruang rapat, sebuah pulpen tiba-tiba menggelinding ke arahnya. Saat Chan mengambil pulpen itu, dia melihat nama Haran terukir pada pulpen tersebut. Hal itu membuatnya teringat kembali dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, Haran akhirnya muncul dan berjalan ke arah Chan. Melihat kehadiran Haran, Chan dibuat sangat terkejut. Sementara itu di dalam ruang rapat, Kim Nana mengatakan kalau karakter Won mirip dengan desainer utama mereka, yaitu Song Haran. Kembali ke tempat Haran dan Chan, Haran lalu meminta maaf karena dia tidak sengaja menjatuhkan pulpen itu. Chan lalu memberitahukan kalau dia datang ke tempat itu untuk melakukan kolaborasi dengan atelier Nana Kim. Mengetahui hal itu, Haran lalu memperkenalkan dirinya. Chan juga memperkenalkan dirinya dan dia mengatakan kalau dia sangat senang bertemu dengan Haran. Setelah Chan mengembalikan pulpennya, Haran kemudian segera pergi meninggalkan Chan. Sementara itu, Chan masih berdiri di tempatnya dan dia tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Chan kemudian segera pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Saat Chan kembali ke ruang rapat, Ben lalu bertanya mengapa wajah Chan basah kuyup. Namun Chan mengatakan kalau Ben tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tidak lama kemudian, Haran tiba-tiba masuk ke ruang rapat. Kim Nana lalu memperkenalkan Haran pada Chan dan Ben. Haran adalah desainer dan pendukung utama untuk proyek kolaborasi tersebut. Itu artinya, Haran akan bekerja sama dengan Chan selama 3 bulan. Sebelum menyaksikan cuplikan cerita karakter Won, Kim Nana terlebih dahulu bertanya pada Chan, apakah karakter Won didasarkan pada seseorang? Namun Chan menjawab, kalau karakter Won hanya terlintas di pikirannya. Hayong lalu memberitahukan pada Chan, kalau Kim Nana berpikir karakter Won itu mirip dengan Haran. Perkataan Hayong itu membuat Chan sangat terkejut, sampai-sampai membuat kopi di tangannya tumpah dan mengenai pakaiannya. Karena Kim Nana tidak suka melihat pakaian yang berantakan, dia lalu menyuruh Jeremy untuk mengambilkan Chan ke meja baru, dan mereka akan melanjutkan rapat 10 menit lagi. Saat Haran sedang duduk sendirian di lorong, Jeremy tiba-tiba muncul dan meminta Haran untuk mengantarkan kemeja itu pada Chan. Berpindah ke tempat Chan, saat ini dia sedang berada di ruang ganti. Saat Chan membuka kemejanya, di tubuhnya terdapat bekas luka bakar yang sangat banyak. Saat Chan sedang memikirkan apa yang terjadi di ruang rapat, pintu ruangan tiba-tiba dibuka oleh Haran dan membuat Chan yang sedang bersandar di pintu itu hampir terjatuh. Kejadian itu membuat mereka berdua menjadi canggung. Haran lalu segera memberikan kemeja itu pada Chan.
Chan kemudian mengambilnya dan masuk kembali ke ruang ganti. Haran yang masih terkejut kemudian masuk ke ruangan di sebelahnya. Selanjutnya saat kembali ke hotel, Chan mengambil kopernya dan ingin mundur dari proyek tersebut. Chan akan menghubungi Ben setelah dia mendapat penyelia pengganti. Ben yang kesal lalu mempertanyakan keputusan Chan itu. Belum lagi direktur, mereka akan segera datang dengan tim IE untuk melihat perkembangan proyek tersebut. Ben mengatakan kalau ratusan orang mengerjakan proyek itu bertahun-tahun karena percaya dengan Chan. Ditambah lagi biaya pengeluaran yang mereka gunakan juga sangat banyak. Tidak ingin Chan pergi begitu saja, Ben lalu menanyakan alasan Chan mundur dari proyek itu. Chan mengatakan kalau dia merasa takut dan dia tidak seharusnya berada di Korea. Setelah mendengar hal itu, Ben lalu mengatakan kalau Chan boleh pergi karena Ben tidak butuh penyelia yang mudah menyerah dalam pekerjaannya. Setelah mengatakan hal itu, Ben kemudian segera keluar dari kamar hotel. Selanjutnya, saat Ben kembali ke kamar, Chan sudah mengemas semua pakaiannya. Tidak lama kemudian, Ben mendapatkan panggilan dari bosnya. Atasan Ben bertanya, bagaimana perkembangan rapat pertama untuk kolaborasi mode itu? Ben memberitahukan kalau rapatnya berjalan lancar, tapi mereka memiliki sedikit masalah dengan Chan. Tidak lama kemudian, Chan tiba-tiba masuk ke dalam obrolan mereka. Hal itu tentu saja membuat Ben sangat terkejut. Chan memberitahukan pada atasannya kalau dia sudah mengirimkan materi pada Kim Nana dan mereka akan mengadakan rapat dalam beberapa hari untuk mendiskusikan konsepnya. Atasan Chan dan Ben tentu saja merasa senang mendengar hal itu. Setelah obrolan mereka selesai, Ben lalu bertanya di mana semua pakaian Chan. Ternyata Chan membawa pakaiannya ke penatu untuk dirapikan. Berpindah ke tempat Kim Nana, saat ini dia sedang mengerjakan sesuatu. Tidak lama kemudian, cucunya yang bernama Song Hadam akhirnya pulang dari sekolah. Hadam mengatakan kalau hari ini sangat berat dan menjadi siswa tahun ketiga sangatlah sulit. Walaupun begitu, Hadam tetap mendapatkan nilai 100 dalam ujian. Hal itu membuat Nana sangat senang karena cucunya adalah anak yang pintar. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan neneknya, Hadam kemudian segera pergi ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Haran akhirnya sampai di rumah. Nana lalu bertanya, mengapa Haran lebih sibuk daripada anak SMA? Karena tidak ingin berdebat dengan Haran, Nana lalu menyuruh Haran pergi ke kamarnya. Selanjutnya, Nana datang menemui Haran di kamarnya. Nana lalu bertanya, mengapa Haran mengabaikan kamar bagusnya dan malah masuk ke ruangan sempit itu? Setelah itu, mereka berdua kemudian pergi ke ruang kerja untuk berbicara. Nana menyuruh Haran untuk menemui fotografer Yon. Menurut Nana, fotografer Yon adalah pria berbakat dan memiliki tabiat yang bagus. Pria seperti itu sangat jarang ditemukan, jadi Nana harus memberinya kesempatan. Walaupun Nana mengetahui kalau Haran tidak ingin berpacaran, tapi Nana ingin Haran mengubah pikirannya. Namun Haran malah meminta maaf, dan dia kemudian segera kembali ke kamarnya. Keesokan paginya saat Nana sedang membaca koran, Hayong tiba-tiba muncul dan menyapanya. Saat mereka berdua sedang mengobrol, sebuah siaran berita tiba-tiba menampilkan kejadian saat Haran hampir tertimpa besi di lokasi konstruksi. Melihat berita itu, Hayong lalu segera menutupi pandangan neneknya agar neneknya tidak melihat berita tersebut. Hayong bahkan mematikan televisi itu dan beralasan kalau dia hanya ingin melindungi kulit neneknya yang cantik dari semua gelombang elektromagnetik. Setelah mengatakan hal itu, Hayong lalu berpamitan karena dia harus segera pergi bekerja. Melihat tingkah aneh cucunya itu, Nana beranggapan kalau Hayong masih dalam pengaruh miras. Hayong ternyata pergi ke kamar Haran untuk menemui kakaknya itu. Hayong lalu menunjukkan berita tersebut pada Haran dan dia bertanya, apakah wanita di berita itu adalah kakaknya? Haran lalu mengiyakannya dan dia segera kembali ke tempat persembunyiannya. Namun saat akan membuka pintu, Haran teringat kembali dengan orang yang saat itu memanggil namanya. Saat melihat pakaian yang digunakan orang itu, Haran dan Hayong menyadari kalau orang itu adalah si animator yang akan bekerja sama dengan mereka. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, mengapa Chan bisa mengetahui nama Haran, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Selanjutnya, saat Haran sampai di tempat kerja, dia mulai mencocokkan kemeja Chan dengan kemeja milik pria yang ada di berita. Akan tetapi, Haran masih ragu kalau Chan dan pria itu adalah orang yang sama. Tidak lama kemudian, Haran menemukan tiket pameran seni di saku kemeja Chan. Tanggal dan tempat yang ada pada tiket itu
sama dengan tanggal dan tempat saat Haran pergi ke pameran seni. Malam harinya saat Haran berada di tempat persembunyiannya, dia menulis nama Seonu Chan di bukunya sambil memikirkan apakah benar Chan adalah orang yang sudah menyelamatkannya. Keesokan harinya saat berada di tempat kerja, Nana mendapatkan kiriman paket berupa foto-fotonya dari seorang penguntit. Tidak ingin memperbesar masalah, Haran lalu menyuruh rekan kerjanya untuk tidak mengkhawatirkan masalah itu. Selanjutnya, Hayong masuk ke ruangan Haran dan memberitahukan kalau orang yang mengirim foto itu kemungkinan adalah pria yang sama dengan orang yang memanggil nama Haran di jalan. Selanjutnya, saat Haran sedang berada di kedai kopi, dia mendapatkan pesan dari neneknya yang mengatakan kalau mereka akan mengadakan rapat mendesak dengan klien. Oleh karena itu, Haran harus datang ke Hotel Grand Lumiere pada jam 7 malam ini. Malam harinya di kedai kopi Shim, Chan datang ke tempat itu dan dia ternyata sangat akrab dengan pemilik kedai. Pemilik kedai yang bernama Park Manje itu lalu menceritakan masa mudanya pada Chan. Menanggapi cerita Manje itu, Chan lalu mengatakan kalau kenangan masa lalu seperti untayan sosis. Meski mereka merasa sudah melupakan segalanya, hanya dengan teringat satu kenangan, seolah membawa serta semua kenangan yang lain. Saat mendengar perkataan Chan itu, Manje lalu menyuruh Chan untuk menunggu sebentar, dan Manje kemudian segera naik ke lantai atas. Sambil menunggu Manje, Chan menghampiri piano yang ada di tempat itu dan kemudian memainkannya. Berpindah ke tempat Haran, saat ini dia dan neneknya sedang berada di Hotel Grand Lumiere. Ternyata Kinana berbohong dan dia ingin mempertemukan Haran dengan fotografer Yon. Saat Haran mengetahui hal itu dan berniat pergi, Nana lalu bertanya sampai kapan Haran akan bersikap seperti itu. Menurut Nana, semua orang harus bangkit dan menjalani hidup setelah melalui penderitaan. Oleh karena itu, Nana berharap Haran bisa mengandalkan seseorang agar bisa bertahan. Jika Haran tidak melakukan hal itu, maka dia hanya akan menderita. Namun Haran malah mengatakan kalau dia hanya ingin hidup seperti sekarang, walaupun dia mengetahui kalau dia tidak boleh hidup seperti itu. Haran hanya merasa takut, karena dia tidak mau berakhir menjadi cemas dan khawatir setiap hari, soal kemungkinan terjadi sesuatu pada orang yang dia sayangi. Walaupun tidak ada seorang pun di sisinya, setidaknya tidak ada hal buruk yang terjadi. Setelah mengatakan semua itu, Haran kemudian segera pergi meninggalkan neneknya. Saat dalam perjalanan pulang, Nana mengingat kembali kecelakaan yang menimpa orang tua Haran di masa lalu. Saat itu Haran masih kecil, dan dia harus menyaksikan kedua orang tuanya tewas pada kecelakaan tersebut. Saat Haran sudah tumbuh dewasa, dia lagi-lagi harus kehilangan orang yang dia sayangi, yaitu Chan yang tewas dalam ledakan di Universitas Boston. Kenangan pahit di masa lalu itu membuat Nana merasa sangat sedih. Berpindah ke tempat Chan, saat ini dia masih memainkan piano yang ada di kedai kopi. Tidak lama kemudian, Pak Manje akhirnya datang dan kemudian menghampiri Chan. Chan lalu meminta maaf karena sudah memainkan piano itu tanpa izin. Namun Pak Manje tidak mempermasalahkannya, dan dia malah mengajak Chan minum bersama. Pak Manje memberitahukan kalau ada sedikit sedimen dalam anggur itu. Oleh karena itu, Chan lebih baik meminumnya setelah sedimennya sedikit mengendap. Pak Manje lalu bertanya, apakah Chan menyukai musik Bach? Chan menjawab kalau dia hanya kebetulan mendengar lagu itu, karena seseorang pernah mengatakan padanya kalau lagu itu bagus untuk insomnia. Berpindah ke tempat Haran dan fotografer Yon, Haran meminta maaf kepadanya dan akan memastikan kesalahan seperti itu tidak terulang kembali. Haran juga mengatakan kalau fotografer Yon tidak perlu membuang-buang waktu untuknya. Fotografer Yon sebenarnya mengetahui kalau Haran tidak menyukainya, tapi fotografer Yon sangat tulus menyukai Haran. Di saat yang sama, Haran malah melihat Chan di lobi hotel. Haran lalu berpamitan pada Yon dan dia kemudian segera menyusul Chan. Setelah berhasil menyusul Chan, Haran lalu bertanya apakah Chan yang memanggil namanya saat di depan Museum Seni pada tanggal 16. Namun Chan hanya menatap Haran sambil berkata di dalam hatinya kalau Haran adalah seseorang yang harus dia temui, karena Haran adalah orang yang telah menghidupkannya kembali. 7 tahun yang lalu saat musim dingin, Haran masuk dalam kehidupan Chan bagai angin hangat musim semi, dan sekarang Haran kembali hadir di hadapannya. 선우천 당신 대체 뭐야? 사랑해 찬아. 강혁찬. Berpindah ke 7 tahun yang lalu, Chan yang saat itu sedang koma, dia lalu memimpikan Haran yang mengatakan cinta padanya.
Hal itu ternyata membuat Chan sadar kembali dari tidur panjangnya. Saat musim dingin tiba, Chan kembali ke Korea untuk melakukan perawatan. Dokter yang didatangi Chan bertanya padanya, apakah ada kenangan lain yang Chan ingat setelah sesi terakhir mereka. Chan lalu mengatakan kalau dia terus mengingat satu orang yang memanggil namanya, dan hal itu membuat Chan terbangun dari komanya. Namun sekeras apapun Chan coba mengingatnya, dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Menurut dokter itu, wanita tersebut bisa saja seseorang yang ditemui Chan sebelum kecelakaan menimpa dirinya. Namun Chan mengatakan kalau selama ini dia selalu sendirian, itu artinya tidak mungkin ada orang yang mengatakan cinta padanya. Chan bahkan tidak yakin jika gadis yang muncul di ingatannya itu adalah nyata atau hanya ilusi. Setelah Chan selesai berkonsultasi, dia tidak sengaja melihat Haran di jalan. Chan lalu segera turun dari taksi dan kemudian mencari Haran. Tidak lama kemudian, Chan akhirnya menemukan Haran yang sedang berdiri di pinggir sungai. Saat Chan berjalan mendekatinya, suara ledakan kembang api tiba-tiba berbunyi, dan hal itu membuat Chan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di saat yang sama, ingatan Chan sebelum kecelakaan akhirnya kembali. Saat itu Chan sedang berada di laboratorium, dan dia mendengar suara Haran dari ponsel yang memanggil namanya. Seorang pria lalu menjawab panggilan Haran, dan dia meminta Haran mengirimkan lagu itu. Ternyata orang yang berpacaran dengan Haran adalah teman sekamar Chan yang bernama Hyok Chan. Karena Hyok Chan sangat sibuk meneliti, dia lalu meminta tolong pada Seonu Chan untuk membalas pesan Haran. Suatu hari saat Hyok Chan akan pergi berlibur, dia tidak sengaja membawa laptop Seonu Chan. Seonu Chan lalu menghubungi Hyok Chan dan memberitahukan kalau laptop mereka tertukar, dan data riset Seonu Chan ada di laptop itu. Namun Hyok Chan mengatakan kalau dia akan mengirimkan data itu, dan dia meminta Seonu Chan memakai laptopnya untuk sementara. Hyok Chan juga meminta Seonu Chan untuk membalas pesan Haran dengan mengatakan kalau dia sedang sibuk meneliti. Setelah ingatan Chan kembali, dan dia mengetahui siapa wanita di ingatannya itu, Chan akhirnya memutuskan tidak jadi menemui Haran. Kembali ke masa sekarang, Chan lalu menangis setelah mengingat kenangan 7 tahun lalu itu. Tidak ingin Haran salah paham, Chan lalu mengatakan kalau air matanya keluar karena matanya sangat kering. Namun Haran tidak menghiraukan hal itu, dan dia malah bertanya mengapa Chan menguntitnya. Haran juga memberitahukan kalau dia menemukan tiket pameran seni yang sama dengan miliknya di kemeja Chan. Mendengar hal itu, Chan lalu menjelaskan kalau dia memang pergi ke museum seni, tapi Chan tidak mengikuti Haran, dan dia hanya mendapatkan tiket itu dari seseorang. Tidak puas dengan jawaban Chan, Haran lalu menunjukkan foto Chan yang muncul di berita. Menurut Haran, Chan mendapatkan banyak informasi tentang dirinya setelah menguntitnya. Ternyata Chan mendapatkan informasi itu dari profil karyawan Atelier Nana Kim. Chan mengatakan kalau dia selalu memeriksa situs mitranya sebelum dia bekerja sama dengan mereka. Tidak ingin memperpanjang perdebatan, Chan lalu meminta maaf sudah membuat Haran salah paham. Mendengar permintaan maaf Chan itu, Haran lalu berniat pergi. Namun dia malah berbalik dan kembali bertanya pada Chan, apa yang dilakukan Chan di hotel itu. Chan mengatakan kalau dia tinggal di hotel itu karena dekat dengan Atelier Nana Kim. Karena Chan bisa menjawab semua pertanyaannya, Haran lalu meminta maaf dan dia kemudian segera pergi. Saat Haran sedang berjalan pulang, Chan tiba-tiba saja memanggil namanya. 송하란! 그 스토커예요! Saat Haran dan Chan sedang mengejar penguntit itu, Hayong ternyata melihat mereka dan kemudian ikut melakukan pengejaran. Namun Hayong malah tersandung dan hampir saja terjatuh. Untungnya Yon Tae-suk tiba-tiba muncul dan memegangi tubuh Hayong. Sementara itu, Haran dan Chan masih terus mengejar sang penguntit. Beberapa saat kemudian, penguntit itu malah menemui jalan buntu. Karena tidak ingin tertangkap, penguntit itu lalu melemparkan sebuah botol berisi cairan kimia kepada Haran. Melihat hal itu, Chan kemudian segera melindungi Haran dengan tubuhnya. Saat penguntit itu ingin melarikan diri, Chan dengan gerakan cepat berhasil menangkapnya. Ternyata penguntit itu adalah seorang wanita. Melihat wajah penguntit itu, Haran dibuat sangat terkejut. Selanjutnya mereka membawa penguntit itu ke kantor polisi. Seorang polisi lalu bertanya apa yang ada di dalam botol itu. Karena wanita itu tidak mau menjawabnya, Chan lalu mengatakan
kalau isi botol itu sepertinya larutan natrium hipoklorit yang diencerkan. Polisi lalu kembali bertanya, mengapa wanita itu melempar Haran dengan cairan tersebut? Wanita itu mengatakan kalau dia ingin menghancurkan Haran karena sejak dulu Haran selalu membuatnya kesal. Ternyata dulunya Haran dan wanita itu adalah rekan kerja. Namun dia tidak menyukai Haran yang selalu menjadi pusat perhatian karena neneknya adalah seorang desainer terkenal. Oleh karena itu, wanita tersebut berhenti bekerja karena benci melihat Haran di kantor. Setelah mendengar perkataan wanita itu, Haran mengatakan kepada polisi kalau dia tidak mau mengajukan gugatan. Selanjutnya, saat keluar dari kantor polisi, Hayong bertanya pada Chan, bagaimana bisa Chan berlari bersama Haran mengejar penguntit itu? Chan mengatakan kalau hotel tempat dia tinggal dekat dari tempat itu, dan Chan kebetulan melihat orang mencurigakan mengikuti Haran. Mendengar hal itu, Hayong lalu mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan kakaknya. Haran juga meminta maaf karena masalah pribadinya sudah merepotkan Chan. Namun Chan tidak mempermasalahkan hal itu. Chan lalu berpamitan pada mereka dan dia kemudian segera pergi. Setelah Chan pergi, Haran menyuruh Hayong untuk pulang duluan. Haran juga mengingatkan Hayong dan Yon Tae-suk agar tidak menceritakan kejadian itu pada neneknya. Setelah itu, Haran lalu meninggalkan mereka berdua. Ternyata, Haran pergi menyusul Chan karena ada yang ingin dia katakan. Haran kembali meminta maaf pada Chan karena sudah melibatkannya dalam masalahnya. Haran juga akan mengganti biaya rumah sakit, jaket, dan rasa tidak nyaman akibat luka yang dialami Chan. Namun Chan mengatakan kalau dia baik-baik saja, jadi Haran tidak perlu menarik batas di antara mereka. Akan tetapi, Haran keberatan dengan hal itu, karena dia tidak suka menyusahkan orang lain. Setelah memberikan kartu namanya pada Chan, Haran kemudian segera pergi. 왜 자꾸 엮이냐. 무섭게. Selanjutnya, saat Haran sampai di rumah, dia memberitahukan pada neneknya agar neneknya tidak mengulangi kejadian itu, dan Haran akan mengurus dirinya sendiri. Tidak ingin terjadi pertengkaran antara Haran dan neneknya, Hayong lalu mengatakan kalau Haran barusan bersama seorang pria. Nana lalu bertanya pada Haran, apakah yang dikatakan Hayong itu benar? Namun Haran tidak menjawabnya, dan dia malah segera pergi ke kamarnya. Hayong lalu mengatakan pada neneknya kalau mereka lebih baik membiarkan Haran dan ikut campur hanya akan merusak hubungan Haran dengan pria itu. Setelah itu, Hayong lalu berpamitan dan dia kemudian segera pergi. Ternyata, Hayong pergi ke kamar Haran, dan dia mengatakan kalau keluarga mereka bisa hancur jika tidak ada dirinya. Haran mengatakan kalau Hayong sudah membuat nenek mereka salah paham. Namun menurut Hayong itu adalah hal yang bagus. Hayong menyarankan agar Haran berpura-pura memiliki pacar, sehingga Haran bisa terhindar dari perjodohan nenek mereka. Hayong juga menyuruh Haran mengajak Chan makan malam dan berterima kasih secara langsung. Namun mengingat Haran bukan tipe orang seperti itu, Hayong lalu menyarankan agar Haran membelikan Chan pakaian baru, karena jaket Chan rusak setelah terkena cairan klorin. Setelah memberikan beberapa saran untuk Haran, Hayong lalu berniat kembali ke kamarnya. Sebelum Hayong pergi, Haran lalu mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Saat Hayong akan keluar dari kamar Haran, dia teringat kembali dengan kejadian di masa lalu, di mana saat itu Hayong dan neneknya mendapati semua sepatu mereka dimasukkan ke bak mandi. Ternyata itu adalah perbuatan Haran yang ingin mencuci semua sepatu itu. Karena semua sepatu mereka basah, Hayong, Nana, dan Hadam tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Haran malah menyuruh mereka tinggal di rumah untuk hari ini. Ternyata Haran melakukan hal itu karena dia merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada mereka di luar sana. Haran tidak mau lagi hal buruk menimpa keluarganya, seperti yang telah terjadi pada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, pegawai hotel mengantarkan beberapa pakaian baru ke kamar Chan. Pakaian itu dititipkan Haran di lobi hotel karena dia tidak mau bertemu langsung dengan Chan. Tidak lama kemudian, hujan tiba-tiba saja turun. Melihat hal itu, Chan lalu mengambil salah satu payung di kamar hotel, dan dia berniat memberikannya pada Haran. Saat turun ke lobi hotel, Chan melihat Haran yang sedang berdiri memandangi hujan. Hal itu membuatnya teringat kembali dengan kejadian 7 tahun yang lalu, di mana saat itu Haran memberitahukan pada Chan kalau dia sangat menyukai aroma khas sebelum hujan. Mengingat perkataan Haran itu,
Chan kemudian segera menghampiri Haran dan memberikan payung padanya. Chan mengatakan kalau Haran datang ke hotel karenanya, oleh karena itu Chan ingin Haran memakai payung itu agar tidak terkena flu. Namun saat Chan membuka payung itu, payung tersebut ternyata sudah rusak. Untungnya ada satu payung lagi di kamarnya dan Chan segera pergi mengambilnya. Tidak lama kemudian, Yujong tiba-tiba menghampiri Haran dan mengatakan kalau selama ini Haran putus kontak dengannya dan bilang akan pergi ke Amerika. Yujong pergi ke kantor Haran, tapi Haran sudah berhenti dan nomor handphonenya juga tidak aktif. Hal itu ternyata membuat Yujong merasa sangat khawatir. Yujong sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Haran, dan dia ingin mereka berkumpul kembali dengan teman-teman yang lain. Namun Haran malah meminta maaf dan mengatakan kalau dia sedang sibuk dan harus segera pergi. Haran lalu menyusul Chan dan ingin ikut dengannya pergi mengambil payung. Ternyata payung itu sudah tidak ada di kamar hotel. Chan lalu menghubungi pramutamu untuk membawakannya payung. Saat Chan dan Haran sedang menunggu pramutamu mengantarkan payung, Ben tiba-tiba masuk ke kamar sambil membawa sup ayam yang diberikan mertuanya. Haran memberitahukan pada Ben kalau dia datang untuk mengantarkan sesuatu pada Chan dan hendak meminjam payung. Saat Ben ingin mengajak Haran makan bersama mereka, Chan malah langsung memberikan payung pada Haran dan menyarankan agar Haran segera pergi. Setelah Haran keluar dari kamar, Ben lalu bertanya mengapa Chan terlihat seperti orang bodoh di hadapan Haran. Chan mengatakan kalau sesuatu terjadi di antara mereka berdua, dan itu tidak seharusnya terjadi. Berpindah ke tempat Park Manje saat dia sedang mengangkat karung kopi, jantungnya tiba-tiba sakit dan membuatnya tidak sadarkan diri. Selanjutnya, saat Haran datang ke kedai Shim, dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. Namun dia melihat secarik kertas di atas meja yang bertuliskan kalau pemilik kedai akan segera kembali. Karena merasa khawatir, Haran lalu menelpon Pak Manje, namun orang yang menjawab panggilan itu bukanlah Pak Manje. Berpindah ke tempat Nana, saat dia pulang ke rumahnya, dia mendapati anjing Pak Manje sedang bermain dengan Hadam. Hadam memberitahukan pada neneknya kalau itu adalah anjing pemilik kedai tempat Haran sering pergi. Karena pemilik kedai itu sedang masuk rumah sakit, Haran lalu menawarkan diri untuk menjaganya. Tidak lama kemudian, Haran datang dengan membawa makanan untuk anjing itu. Karena Hadam ada jadwal les, dia lalu berpamitan dan segera pergi. Beberapa hari kemudian, Kim Nana mencoba bermain dengan anjing Pak Manje. Namun anjing itu tidak merespon dan dia hanya tiduran di atas rumput. Tidak lama kemudian, bel pintu rumah Nana tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah Pak Manje yang datang untuk menjemput anjingnya. Mengetahui kehadiran Pak Manje, anjingnya lalu segera berlari menghampirinya. Nana lalu memberitahukan pada Manje kalau Haran sedang tidak berada di rumah. Mengetahui hal itu, Manje lalu mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga anjingnya. Saat Manje akan pergi dari rumah itu, Nana tiba-tiba saja mengingat kembali perkataan Hadam kalau nama anjing itu sama dengan nama pemiliknya. Nana lalu bertanya pada Manje, apakah dia adalah Park Manje yang dulu tinggal di Chuncheon? Mendengar pertanyaan itu, Manje lalu bertanya bagaimana Nana mengetahuinya. Nana memberitahukan kalau dia adalah orang yang rumahnya memiliki pohon kesemek. Selanjutnya, kita diperlihatkan masa muda Park Manje dan Kim Nana yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Dulunya, Manje dan Kim Nana sangat akrab, dan mereka berdua sering bermain bersama. Setelah mengingat masa mudanya itu, Manje akhirnya menyadari kalau Kim Nana adalah nabong dari Chuncheon. Berpindah ke tempat Haran, saat ini dia baru saja sampai di kedai Shim. Tidak lama kemudian, Chan tiba-tiba turun dari lantai atas, dan hal itu membuat Haran sangat terkejut. Haran lalu bertanya apa yang dilakukan Chan di tempat itu. Chan menjawab kalau dia akan tinggal di kedai itu karena dia dan Pak Manje adalah teman dekat. Sebenarnya Chan ingin menyewa rumah, tapi karena Pak Manje memiliki kamar kosong, Chan akhirnya dibolehkan tinggal di tempat itu untuk 3 bulan. Berpindah ke tempat Manje dan Nana, saat ini mereka sedang mengobrol sambil minum teh. Manje mengatakan kalau dulunya Nana menghilang secara tiba-tiba dari Chuncheon. Manje sebenarnya mengetahui nama Kim Nana yang terkenal, tapi dia tidak tahu kalau orang itu adalah nabong. Selain itu, Manje sudah mengelola kedai kopi di tempat itu selama 10 tahun, tapi anehnya mereka berdua tidak pernah bertemu. Nana lalu mengatakan, kalau begitulah dunia ini, terkadang bisa terasa sempit tapi luas bagi orang lain. Nana yang penasaran lalu bertanya bagaimana Manje bisa sangat akrab dengan cucu sulungnya.
Manja mengatakan kalau Haran adalah pelanggan tetap di kedai kopinya. Haran hampir setiap hari berada di tempat itu sampai kedainya tutup. Perkataan Manje itu akhirnya menjawab rasa penasaran Nana terhadap Haran, yang selalu pulang ke rumah larut malam. Manje lalu menceritakan kalau suatu hari pada 7 tahun yang lalu di kedai kopinya, hujan lebat tiba-tiba turun dan Manje tidak sengaja melihat Haran yang duduk di tengah hujan sambil menangis. Nana memberitahukan kalau saat itu pacar Haran yang belajar di Boston tiba-tiba meninggal. Berpindah ke kedai Shim, saat Haran sedang menggambar, Chan diam-diam terus memandanginya. Saat Haran melihat ke arah Chan, Chan malah terkejut, dan dia tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Saat Haran mengambilkan ponsel itu, Ben tiba-tiba menelpon. Chan lalu meminta tolong pada Haran untuk mengangkatnya dan meletakkan ponsel itu di telinga kanannya. Setelah Chan selesai berbicara dengan Ben, Pak Manje tiba-tiba saja kembali ke kedai. Saat Pak Manje ingin memperkenalkan Haran pada Chan, Chan malah mengatakan kalau dia dan Haran sudah saling mengenal, dan Haran adalah desainer di perusahaan Kim Nana. Mendengar hal itu, Manje lalu menyebut nama Nabong. Haran yang mendengarnya dibuat sangat terkejut dan dia bertanya, bagaimana Pak Manje bisa mengetahui nama asli neneknya? Manje memberitahukan kalau Nabong adalah teman masa kecilnya. Saat bertemu kembali dengan Nabong setelah sekian lama, Manje merasa sangat senang dan bersemangat. Setelah itu, Haran lalu bertanya mengapa Pak Manje membiarkan Chan tinggal di rumahnya. Pak Manje menjawab kalau dia merasa lebih aman jika ada seseorang yang tinggal bersamanya. Lagi pula, Chan adalah pria yang menggemaskan dan baik. Keesokan harinya di kantor Artelier Nana Kim, Haran diminta oleh neneknya untuk membawakan data Dancheong ke kantornya. Ternyata Haran sudah membawa file itu. Saat Nana melihat filenya, dia mendapati nama Chan tertulis pada berkas itu. Melihat tulisan tersebut, Nana lalu teringat kembali dengan perkataan Hayong, kalau Haran pernah keluar bersama seorang pria. Nana akhirnya mengetahui kalau pria itu adalah Seonu Chan. Setelah itu, Nana dan Yon Taesuk kemudian pergi tanpa mengatakan apapun. Saat akan kembali ke kantornya, Nana memerintahkan Taesuk untuk terus mengawasi Haran dan Chan. Selanjutnya, saat Chan dan yang lainnya sedang rapat, mereka sepakat untuk memakai pola Dancheong. Untuk menunjukkan kalau Won adalah orang Korea hanya dari pakaiannya, Chan akan mengirimkan data itu ke kantor pusat agar rapat di panggilan video bisa segera dijadwalkan. Setelah itu, Nana lalu mengatakan kalau dia ingin melanjutkan diskusi sambil makan malam dengan mereka. Akan tetapi, Jeremy tidak mau ikut, karena dia tidak ingin lemak tubuhnya bertambah. Sementara itu, Haran yang juga tidak ingin ikut malah dipaksa oleh neneknya. Selanjutnya, saat mereka bertiga sudah berada di restoran, Nana tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Nana lalu berpamitan pada Haran dan Chan, karena ada urusan mendesak dan dia harus segera pergi. Saat Haran sedang memilih menu, Chan lalu menanyakan pada pelayan menu rekomendasi mereka. Pelayan itu merekomendasikan rollatini yang dibuat dari irisan terong. Namun Chan mengatakan kalau Haran tidak menyukai terong. Haran yang mendengarnya lalu bertanya, bagaimana Chan mengetahui hal itu? Chan malah beralasan kalau banyak orang yang juga tidak menyukai terong. Setelah itu, Chan dan Haran akhirnya memilih menu yang cepat dimasak. Tidak lama kemudian, Haran menerima pesan dari neneknya yang mengatakan kalau Haran lebih baik mengikuti kata hatinya daripada menulis nama pria itu terus-menerus. Saat Haran menyadari maksud perkataan neneknya, dia lalu meminta maaf pada Chan dan menunjukkan nama Chan yang ditulisnya. Haran menjelaskan kalau dia menulis itu karena dia berpikir Chan adalah orang yang menguntitnya. Akan tetapi, Nana sepertinya melihatnya dan berpikir kalau Haran memiliki perasaan pada Chan. Awalnya Haran berniat meluruskan kesalahpahaman itu, namun setelah dia mengingat kembali perkataan Hayong, dia malah tidak jadi menjelaskan hal itu pada neneknya. Haran mengatakan pada Chan kalau mereka lebih baik membiarkan Kim Nana tetap salah paham. Hal itu akan membuat pikiran nenek Haran menjadi lebih tenang. Chan ternyata menyetujuinya selama hal itu bisa membantu Haran. Tidak lama kemudian, suara gangguan dari speaker restoran tiba-tiba berbunyi dan membuat Chan merasakan sakit pada telinganya. Selanjutnya, saat Chan dan Haran sedang makan, Haran tiba-tiba berubah pikiran dan ingin menarik perkataannya yang tadi. Namun Chan tampaknya tidak menyimak perkataan Haran, karena dia masih merasa pusing akibat suara gangguan barusan. Saat Chan berdiri dari kursinya, dia tidak sengaja menabrak seorang pelayan dan membuat piring yang dibawa pelayan itu terjatuh. Tidak hanya itu,
pulpen Haran juga tidak sengaja terjatuh dan menggelinding di lantai restoran. Haran mengatakan pada pelayan itu kalau dia akan membayar ganti rugi, dan Haran kemudian segera menyusul Chan. Haran lalu bertanya apakah kondisi Chan baik-baik saja. Chan mengatakan kalau dia tidak biasa berada di tempat yang berisik. Chan juga memberitahukan kalau telinga sebelah kirinya tidak bisa mendengar. Saat Chan ingin membereskan kekacauan yang dibuatnya, Haran lalu menghentikannya karena di dalam sangat berisik. Melihat noda yang ada di baju Chan, Haran lalu memakaikan kainnya pada Chan untuk menutupi noda tersebut. Melihat sikap baik Haran itu, Chan lalu mengucapkan terima kasih karena Haran sudah peduli padanya. Setelah itu, Haran lalu kembali ke dalam untuk mengambil barang-barang mereka. Keesokan harinya di ruang rapat, Haran malah terkena flu. Saat Haran membuka buku desainnya, dia tidak menemukan pulpen gambarnya. Haran lalu berniat keluar dari ruang rapat untuk mencari pulpen tersebut. Namun Kim Nana tiba-tiba masuk dan mengatakan kalau rapat akan segera dimulai. Saat rapat sedang berlangsung, Haran terlihat masih sibuk mencari pulpennya. Haran bahkan tidak mendengar saat Kim Nana menyuruhnya menjelaskan proyek mereka. Melihat Haran yang tidak fokus, Kim Nana lalu menggantikan Haran dalam menjelaskan proyek tersebut. Setelah rapat selesai, Nana lalu bertanya mengapa Haran bersikap seperti itu dalam rapat. Namun Haran hanya meminta maaf dan dia segera keluar dari ruangan. Haran lalu kembali ke ruangannya untuk mencari pulpen tersebut, namun dia tidak juga menemukannya. Haran lalu teringat kalau tempat terakhir dia melihat pulpen itu adalah di restoran. Saat Haran sampai di restoran, resepsionis memberitahukan kalau mereka tidak menemukan barang hilang seperti itu. Haran lalu meminta izin untuk mencari pulpen itu saat semua pengunjung telah pulang. Haran mengatakan kalau pulpen itu sangat berharga baginya dan dia harus menemukannya. Chan yang berada di luar restoran dan mendengar perkataan Haran itu, dia lalu teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu. Saat itu Hyuk Chan meminta tolong pada Seonu Chan untuk mencarikannya kado ulang tahun untuk Haran. Awalnya Seonu Chan tidak mau melakukannya, tapi Hyuk Chan tetap memaksanya. Seonu Chan lalu pergi ke toko alat tulis dan membelikan pulpen untuk Haran, serta mengukir nama Haran di pulpen itu. Saat Haran keluar dari restoran, dia memberitahukan pada Chan kalau dia akan mencari pulpen itu setelah restoran tutup. Chan lalu mengajak Haran menunggu di kedai SIM dan mereka bisa kembali lagi nanti. Namun Haran mengatakan kalau itu adalah urusan pribadinya dan dia akan mencarinya sendiri. Mendengar perkataan Haran itu, Chan lalu memakaikan jaketnya pada Haran, agar flu yang diderita Haran tidak semakin parah. Haran lalu mengucapkan terima kasih dan meminta Chan untuk segera pergi. Karena Haran tetap keras kepala dan masih ingin menunggu di luar, Chan lalu mengatakan kalau benda itu hanyalah pulpen. Perkataan Chan itu tentu saja membuat Haran sangat kesal, dan dia langsung mengembalikan jaket Chan. Saat Haran akan pergi, Chan lalu menahan tangannya. Chan memakaikan lagi jaket itu pada Haran dan dia kemudian segera pergi meninggalkan Haran. Selanjutnya, saat Chan kembali ke kedai SIM dan ingin mengganti pakaiannya, Pak Manje tiba-tiba masuk ke kamarnya dan melihat bekas luka bakar di tubuh Chan. Pak Manje mengatakan kalau Chan pasti mengalami sesuatu yang mengerikan sebelumnya. Pak Manje juga bertanya mengapa Chan menato dadanya dengan tulisan Memento Mori. Chan memberitahukan kalau itu seperti peringatan untuk dirinya sendiri, yang artinya dia tidak tahu kapan dia akan mati. Jadi Chan ingin menjalani hidup tanpa penyesalan. Setelah itu Chan bertanya mengapa Pak Manje ingin menemuinya. Pak Manje lalu memperlihatkan tanaman yang dibawa Chan. Tanaman itu ternyata sudah menumbuhkan akarnya. Padahal sebelumnya, Chan mengira tanaman itu akan mati. Pak Manje berniat memindahkan tanaman itu ke pot berisi tanah, sehingga bisa tumbuh dengan subur. Setelah memberikan bunga itu pada Chan, Pak Manje lalu bertanya, apakah Chan sudah hidup tanpa penyesalan? Setelah Pak Manje pergi, Chan terus memikirkan perkataan Pak Manje dan rentetan kejadian yang dialami Chan beberapa hari belakangan bersama Haran. Setelah itu, Chan lalu bergegas pergi untuk menemui Haran. Sementara itu di tempat Haran, dia masih belum menemukan pulpennya yang hilang. Karena restoran itu sudah mau tutup, Haran lalu meminta resepsionis untuk menghubunginya jika mereka menemukan pulpen tersebut. Saat Haran akan pulang,
Chan akhirnya tiba di tempat Haran. Chan lalu meminta maaf karena sebelumnya dia sudah berkata kasar pada Haran. Setelah mengatur nafasnya karena kelelahan berlari, Chan lalu memberitahukan moto hidupnya, yaitu menjalani hidup agar tidak menyesal saat peti mati ditutup. Namun menurut Chan, saat ini dia punya penyesalan. Oleh karena itu, Chan datang menemui Haran agar nantinya dia tidak akan menyesal. 3 bulan lagi, Chan akan kembali ke Amerika, dan mungkin dia tidak akan kembali lagi ke Korea. Oleh karena itu, Chan ingin ikut campur dalam urusan Haran, merasa berutang budi, dan bergembira bersama Haran. Chan meminta Haran tidak memikirkan masa lalu atau masa depan. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah bergembira sampai Chan kembali ke Amerika. Ternyata, pada 7 tahun yang lalu, Chan sempat berpikir untuk melakukan bundir. Saat Chan ingin melakukan hal itu, Haran tiba-tiba mengirimkan pesan padanya, sehingga dia tidak jadi melakukannya. Hal serupa juga terjadi saat Chan terbaring koma di rumah sakit. Itu artinya, Haran sudah menyelamatkan hidup Chan 2 kali. Setelah mengingat hal itu, Chan lalu bertanya, apakah Chan boleh bersikap sangat baik pada Haran mulai sekarang? 내가 지금부터 대놓고 좀 많이 잘해줘도 돼요? You are